Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mendadak Montir Channel. Oke Mas Bro, kemarin saya ada pertanyaan ya dari kawan, pertanyaan offline nih Mas Bro ya. Tapi ini kita jawabnya lewat video ya, biar kawan kita ini nonton video. Oke Mas Bro, pertanyaannya adalah bagaimana menentukan sebuah titik top dalam upaya penyetelan klep. Jadi kawan kita ini terkendala ketika nyetel klep ini selalu berubah-ubah ya, nggak pas gitu loh Mas Bro. Ketika dikencengin terlalu kencang, dikendorin terlalu kendor. Nah, maka kita harus perhatikan langkah-langkahnya biar nggak salah dalam menentukan sebuah titik top. Oke Mas Bro, di sebuah mesin ya, di semua pabrikan itu sudah ada tanda-tandanya ya Mas Bro. Tanda-tanda yang apa ya, yang baku ya, tanda bakunya sudah ada. Setiap pabrikan menyediakan itu. Ya. Di sini, di magnet ada yang tandanya itu huruf T beserta garis, ada tanda yang hanya garis aja, ya. Oke, Mas Bro. Lah ini loh nggak kelihatan ya, sebentar. Nah, kita pakai lampu. Ini mana kok nggak kelihatan. Nah, itu Mas Bro. Tanda ini ya. Jadi ini di mesin Yamaha series, Yamaha Jupiter, Vega, ya, Mio, Vino, itu tandanya seperti ini, MX, ya. Jadi garis saja, garis lurus. Nah itu. Terus di sini di kerengkes, ya. Kok kerang ini? Ada tanda juga di sini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memposisikan garis itu sejajar dengan tanda ini di kerengkes ini, ya. Kalter ya kok kerengkes di kalter ini. Oke Mas Bro, ketika tanda ini sudah sejajar ya, sudah bertemu, maka dipastikan seher berada di titik mati atas atau di puncak ya. Seher di atas nih Mas Bro, posisi ya. Tuh, posisinya ketemu, dipastikan seher di posisi atas. Nah, di kondisi ini, di titik ini, apakah kita bisa melakukan penyetelan klep? Gitu. Belum tentu Mas Bro. Loh kenapa Mas kok belum tentu? Bukankah itu dilakukan ketika penyetelan klep dilakukan ketika seher berada di posisi titik mati atas. Ya. Saya sudah colok loh Mas ya. Ketika itu tanda di sana sejajar, kita colok di lubang busi, ini seher udah berada di atas Mas. Tapi kenapa kok belum bisa kita melakukan penyetelan klep? Nah ini Mas Bro ya. Jadi kita perlu cek setidaknya begini, kita harus mengetahui dulu. Dalam siklus langkah kerja 4 tak ya, seher itu 2 kali berada di atas. Ya Mas ya. Dalam 4 kali usahanya itu langkah kerja 2 kali seher berada di atas. Nah, ini nggak boleh keliru kita. Ya. Satu benar-benar dia berada di titik mati atas, ditandai dengan klep rocker arm dan klep tidak tidak menekan atau dia dalam kondisi bebas ya, atas dan bawah pastikan dia bebas. Nah ini loh Mas Bro, maksudnya bebas itu templar tidak menekan klep, atas bawah bebas, menekan as bebas, templar bebas, klep tertutup rapat. Nah ini baru kita bisa melakukan penyetelan klep. Di sisi lain ya sama Mas Bro, ini coba ya kita kasih contoh begini biar lebih paham Mas Bro ya. Karena ini penting biar nggak salah dalam melakukan penyetelan klep, biar gampang ya. Kita putar ini. Kita putar sampai dia kembali ke titik garis itu tadi ya. Kita putar. Awas kelewat. Nah, ini dia ketemu lagi kan di titik sini. Nih. Ini kalau kita colok seher berada di atas. Ya.
Tapi di sini dia rapat. Dia menekan, Mas Bro. Dia menekan nih, rapat. Nah, ya, sama nih. Kondisi shaker di atas. Tapi kedua klep menekan, kedua templar menekan klep. Jadi di posisi ini, Mas Bro, disebut yang namanya langkah ini dalam siklus tadi ya, 4 langkah ini. Di langkah ini dia disebut langkah overlap atau langkah bilas. Nah, di sini kita nggak bisa melakukan penyetelan klep. Jadi yang perlu kita ketahui ya, yang kita perlu kita pahami ya tadi itu, Mas Bro, ya. Gitu. Jangan menyetel klep itu ya pas kondisi dia overlap begini, langkah bilas. Nggak bakal ketemu. Wah, ini rapat ini berarti ini kurang kendor ini. Enggak seperti itu ya. Jadi kalau Anda melakukan, Mas Bro melakukan penyetelan di sini di langkah ini jelas salah. Jelas nggak ketemu. Ya, bisa nanti akan malah kendor nggak karuan ya. Seperti itu. Nah, coba. Jadi yang benar yang mana? Itu. Ingat ya, tadi ada 2 kali dia itu berada di atas. Jadi yang di satunya, Mas Bro, bukan di yang langkah ini, gitu. Maka kita putar lagi, kita posisikan, kita cari, kita putar, kita posisikan ke garis yang semula tanda topnya. Nah, di sinilah kita bisa melakukan penyetelan klep ya. Posisi shaker di atas, templar bergerak bebas, tidak menekan ya. Tidak menekan katup klep. Jadi kondisi katup tertutup rapat. Sementara yang di kondisi satunya lagi tadi, yang langkah overlap tadi, itu kedua klep terbuka. Makanya ini keras karena dia menekan templar, dua-duanya menekan klep. Jadi klep isap, klep buang itu sama-sama terbuka. Oke, Mas Bro ya. Kemudian di sini nih. Ini biar tambah jelas. Biar tambah jelas begini. Kita buka tutup. Jadi selain tanda yang tadi itu yang di magnet, di gigi sentrik ini juga ada tanda ya. Nah, di sini ditandai dengan garis lurus. Dia terus di bloknya juga ada tanda. Nah, ini tandanya. Ya, posisikan garis ini sejajar dengan tanda ini. Ya, Mas Bro ya. Dengan tanda ini. Baru kita bisa melakukan penyetelan klep. Yang bikin masalah itu ketika dalam penyetelan klep kita kan nggak selalu ngebuka tutup keteng ini toh. Gitu. Jadi kita hanya mengintip lewat lubang magnet biasanya ya, terus ngintip lewat lubang itu. Nah, itulah kenapa kita sering salah. Kenapa Mas Bro itu sering kesulitan melakukan penyetelan klep. Ya Mas Bro ya. Begitu. Jadi posisinya dia di sini. Klep terbuka, klep menutup rapat, ditandai dengan rocker arm yang tidak menekan ya. Jadi dia tuh ada bunyi ya. Bebas ya, nggak menekan ya. Seperti itu. Ketika di langkah overlap, jadi posisi garis ini di sini Mas Bro. Ya, bukan di sejajar sama tanda ini. Nah, posisinya sama. Shaker di atas. Jadi patokannya nggak harus shaker di atas, tapi tanda ini ketemu semua. Ya, Mas Bro ya. Nah, jadi hati-hati dalam melakukan penyetelan klep. Mudah-mudahan sehabis ini Mas Bro jago nyetel klep ya. Nah, itulah. Coba kita ilustrasikan ya. Ini yang langkah benar-benar dia bebas. Ini kita putar lagi. Nah, kita putar 1 kali, kita posisikan lagi di garis topnya. Mana dia? Oh, ini
Nah, itu ya. Nah, ini udah ketemu. Kita lihat di sini. Nah, Mas Bro ya. Tandanya di sono, Mas Bro. Nah, langkah overlap ini namanya. Di mana kedua klep sama-sama terbuka. Jadi ini neken ini Mas Bro, ini neken. Ya. Ini neken. Jadi kita nggak bisa melakukan penyetelan klep di titik ini ya. Maka ya, kita putar lagi. Nah, ini baru bisa ini. Nah, demikian ya Mas Bro ya yang perlu diperhatikan dalam langkah penyetelan klep. Oke Mas Bro, videonya udah terlalu panjang, sudah membosankan untuk ditonton ya Mas Bro. Kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat Mas Bro pencari ilmu lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.